pemimpin yang soleh, pemimpin orang-orang yang bertakwa, lil muttaqina. Ini makin mendekati pilihan, ini gelombangnya makin besar. Sampai disabar, bisa disabar, gelombangnya makin besar. Begitu dong. Terus ridho ya, jadi presiden, wakil presiden ridho. Alhamdulillah saya sama Mas Anies hari ini soal Gus Ali. Tadi teman-teman menyaksikan Gus Ali meridhoi, mendoakan. Dan alhamdulillah insyaallah tanggal 19 kita siap mendaftar bersama. Ya, alhamdulillah, jadi ya sudah mendoakan, insyaallah kalau kiai itu kan diambil doanya ya. Insyaallah kalau disertai doa kiai insyaallah lancar lah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Akhirnya ini orang yang saya bidik kita panah aja. Iya. Padahal kawan baik. Kawan baik. Salam sejahtera untuk semua ya kan. Salam sejahtera, adil apa? Makmur. Adil dan makmur. Jadi kalau tagline YouTube saya itu namanya menjernihkan pikiran, menjernihkan pikiran, menebar kebaikan. Menebar kebaikan. Pantas memang kalau Bang Iwan. Jadi bersama saya ini namanya Mas Muhammad Husnil. Ini salah satu jangkar atau ujung tombak di Pilpres, tapi untuk Mas Anies dan Caimin, ya kan? Karena dari performannya dilihat kan memang santri ya kan. Defaultnya gini ya. Jadi memang ujung tombak di segmentasi atau wilayah itu. Ya. Beliau Mas sendiri sangat memahami lah kultur maupun sosiologis dunia santri. Tapi sebenarnya memang beneran santri Mas. Walaupun guyon tapi saya cuma pengen tahu karena banyak juga orang yang ngaku santri ya kan. Kopiah pakai sorban terus kemudian ngaku santri. Sekarang tuh banyak jadi ada itu lihat tuh katanya apa? Lihat sorbannya masih baru apa enggak gitu. Oh gitu ya? Iya. Lihat sorbannya masih baru apa enggak. Karena di banyak pertemuan biasanya dimobilisasi terus dikasih sorban, baju koko sama sorban. udah selesai gitu. Ada emang begitu ya? Banyak kali itu. Sekarang ada agennya itu. Sampai tuh santri nyantri di mana Mas? Dulu kelas SD ya, pas SD 4 SD itu saya mondok di pesantren Tarbiyatul Banin di Cirebon di Kaliwadas. Itu kiainya dulu, kiai saya tuh agak unik. Itu beliau tuh kepala desa. Namanya tuh Kubu kalau di Cirebon, kan? Ya? Namanya Kubu Lurah Kubu Nasir. Terus? Beliau tuh ya nah ini yang kemudian saya belakangan lah rasakan bahwa memang beliau tuh sebagai ulama tuh sangat dihormati untuk konteks lokal ya dan Cirebon lah ya. Kubu Nasir. Keilmuannya sangat dalam tapi sangat enteng gitu dan sebagainya. Di sisi lain beliau itu juga
dipercayai oleh masyarakat situ untuk menjadi pemimpin. Jadi beliau bukan cuma pemimpin agama di pesantren aja gitu, tapi beliau tuh pemimpin dalam konteks kubu lurah. Itu kan jarang ya. Jarang sekali. Jadi saya baru belakangan kemudian menyadari, merefleksi bahwa sejak dulu itu kiai-kiai kita itu, Bang, menyadari bahwa persoalan keseharian masyarakat itu sangat luas sehingga tidak memberikan barrier atau bahwa ini ruang saya, ini ruang kamu, enggak. Jadi beliau tuh sebagai umaro sekaligus sebagai ulama kan. Karena beliau tuh jadi beliau tuh sangat dipercaya. Jadi yang masih saya ingat dalam ingatan saya ketika kecil itu, kemudian ada pemilihan kubu itu, yang lain tuh rame, ribut gitu, sampai berantem lah ya. Nah ini belum enggak, karena memang orang memilih beliau karena kompetensi. Beliau benar-benar kan kalau sekarang jangan kan gitu. Sekarang ya kalau mau jadi lurah bukan lurah apa namanya, kepala desa di satu wilayah itu, minimal kan dia harus ngeluarin uang banyak sekali kan. Dia enggak ya? Treatment untuk apa gitu ya. Nah beliau dipercayai oleh publik. Nah ini yang kemudian refleksi itu, oh iya kiai kita itu sudah memberikan teladan yang sangat baik ke kita sebenarnya. Nah, jadi itu jadi pelajaran politik dan kekiaian pertama lah itu untuk sampean ya. Iya, saya baru menyadari belakangan bahwa ternyata iya kiai saya, Allah yarham, beliau sudah wafat, itu memberikan pelajaran secara tidak langsung. Nah itu pertama. Yang kedua, kemudian saya mondok di Al Hikmah di Brebes, di Benda Bumi Ayu. Nah itu saya menjadi Bang, alhamdulillah dikasih kesempatan untuk bantu Abah Yai di rumahnya. Namanya itu santri Bila Sartin. Bila Sartin itu tanpa syarat, bahasa Arab. Bila Sartin tanpa syarat, karena yang lain itu ngaji, kita macul. Yang lain ngaji itu kita cuci piring. Kita membantu full di rumahnya Abah Yai gitu. Namanya Abah Yai Masruri Abdul Mughni. Terus beliau itu adalah salah satu santri yang dididik secara langsung oleh Mbah Wahab Hasbullah, pendiri NU. Nah, beliau tuh yang menjadi sekretaris Mbah Wahab ketika mondok di Tambak Beras. Nah, Mbah Masrur itu masyhur lah, keilmuan, kealiman dan pengaruh beliau. Beliau terakhir sebagai Rois Syuriah PWNU Jawa Tengah. Masih ada ya? Enggak, beliau sudah berpulang. Nah, beliau berpulangnya di mana? Tanah Suci. Di Madinah. Jadi memang ini santri beneran lah sampean ya kan? Santri beneran. Bukan santri KW ya kan? KW, ya kalau KW berapa lah itu? Saya pengen ngobrol dengan Mas Husnil itu dalam konteks gini, karena selalu dunia santri, dunia pesantren itu dalam setiap pemilu dan pilpres itu selalu ditarik kanan kiri, betul. Nah, Mas Husnil ngelihat santri ya, relevansinya dengan dunia politik itu seperti apa sih dalam pandangan Mas Husnil? Iya, pertama itu ya, jadi perkenalan tanpa saya sadari kemudian ya, ini kan baru saya sadari kemudian, maaf, bahwa pelajaran penting dari Allah yarham Abah Nasir itu, bahwa seseorang ketika mendapatkan kepercayaan dari publik, dari masyarakat, dari amat, dan beliau menjalankannya sepenuh hati, maka kepercayaan itu akan terus tumbuh. Tetapi yang paling utama adalah apa sih dari ujung untuk mengelola umat, itu kan kemaslahatan bersama itu. Nah, kemaslahatan bersama ini yang kemudian kan menjadi value utama kita tuh.
Jadi kan kalau kita ngaji, apa sih yang ingin kita ini? Itu adalah maslahah amah gitu. Maslahah amah itu adalah masalah yang untuk kemaslahatan bersama. Nah, itu pertama. Yang kedua, kalau kita lihat Bang, secara historis, kalangan santri ini kan kalangan yang sejak mula-mula mengandaikan dan membayangkan negara mereka merdeka dari penjajahan. Makanya kan kemudian ada Syarikat Dagang Islam, ya kan? Terus kemudian Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan sebagainya. Itu pelan-pelan membentuk identitas yang dinamakan sebagai Indonesia itu. Ya kan? Hatta sendiri kan membayangkan Indonesia itu seperti apa dan sebagainya gitu. Waktu itu belum ada istilah Indonesia. Nah, yang menarik itu kalangan-kalangan yang kita sebut sebagai santri itu justru yang kalau boleh bilang yang mengadopsi istilah Indonesia sebagai identitas kebangsaan. Jadi di Mesir tahun 20-an itu ada sebuah komunitas atau lembaga lah ya yang dibentuk oleh para pelajar dari Indonesia dan sebagian dari Malaysia. Itu namanya waktu itu Jamiatul Khairiyah Al-Jawiyah. Jawa. Tapi Jawi itu atau Jawa itu sebenarnya konsep yang waktu tahun 20-an itu mencakup Malaysia, Patani, Thailand. Jadi Asia Tenggara itu masih konsep Mindanao, Mindanao. Kan ada kita Al-Patani. Patani itu Patani Al-Jawi. Kenapa disebut Jawi? Karena konsep pokoknya konsep kebangsaan. Nah, terus orang-orang Jawi dalam kalau baca Snokuhubronya dan sebagainya itu kan tidak hanya terbatas pada konsep Indonesia saja saat ini ya. Nah, yang ingin saya bilang adalah jadi mereka udah ada yang namanya Jawi ya. Nah, salah satu penggeraknya itu kemudian ketemu Hatta. Jadi di Den Haag mereka ketemu nih. Ke Den Haag ke Belanda, terus setelah pulang itu diganti menjadi Indonesia, bukan Jawi. Tahun 20-an. Mungkin saya coba koreksi. Itu kalau tidak salah malah lebih dulu ketimbang Sumpah Pemuda 28. Jadi maksudnya konsep kebangsaan. Nah, ini kan santri juga nih gitu ya. Nah, konsep terus kemudian ada salah satu itu adalah Mukhtar Lutfi, ada Mahmud Yunus yang kalau Abang lihat kamus bahasa Arab Indonesia yang warna hijau Mahmud Yunus. Nah, itu salah satu penggeraknya tuh diantaranya. Nah, yang mendirikan IAIN awal, nah Mahmud Yunus. Nah, itu kan artinya bahwa mereka sudah membayangkan Indonesia ini negara merdeka. Nah, terus kemudian ketika kita perang, Bang, itu kan Mbah Hasyim Asy'ari bahkan mengeluarkan resolusi jihad. Yang menggerakkan semua santri dan masyarakat. Santri, ulama untuk mau turun tangan membela negara kan. Dan hasilnya kan pertempuran 10 November itu di Surabaya. Jadi 10 November itu ada pemicunya nih gitu. Pemicunya ya mereka kan dengan bahkan dulu kan ada istilah dikasih ijazah supaya si senjatanya tuh pakai pakai apa namanya tuh? Bambu runcing gitu kan. Dengan bambu runcing mereka berani melawan brandenan itu apa namanya? Pistol dan yang canggih. Berarti keterlibatan santri dalam berpolitik ya, dalam berpolitik dalam konteks kemaslahatan tadi itu jangan aneh kalau sekarang santri itu juga berpolitik untuk kemaslahatan itu ya. Betul Bang. Jadi santri ini kan yang ikut mendirikan republik lah, kira-kira gitu. Tetapi Bang, kalau boleh kita lihat secara dan faktanya, kemudian santri itu ditinggal Bang. Ya kan? Abang lihat sih dalam sejarah itu. Jadi dalam sejarah itu santri itu seperti mendorong mobil mogok, istilah kalau dulu
itu kita dimarginalisasikan. Bahkan ya Gus Dur tahun 80-an kemudian itu kan mendapatkan tantangan yang bukan tantangan, tekanan yang tidak sedikit dari negara kan. Untuk dia melunak, untuk apa dan Gus Dur itu kan kemudian bikin banyak komponen gerakan-gerakan lain. Termasuk bikin forum demokrasi gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya untuk mengimbangi. Tapi poin yang kita tangkap dari sini adalah santri itu seperti ditinggal. Nah, santri seperti ditinggal. Terus kemudian pendidikan kita nih, Bang. Pendidikan santri pesantren itu seperti bukan pendidikan seperti biasa gitu. Padahal seperti anak tiri lah gitu. Iya, gitu seperti anak tiri. Kan Abang, kalau mungkin Bang punya teman, kalau yang mondok itu misalnya belajarnya ilmu agama, Bang, itu ijazahnya itu nggak laku, Bang. Ya. Buat kerja nggak laku, ya kan? Dulu ya. Terus kemudian ini nggak laku dan sebagainya gitu. Belakangan baru mulai ada. Ya, dengan penyetaraan istilahnya. Istilahnya itu penyetaraan atau muadalah. Tetapi kalau melihat sekarang dalam konteks yang lebih luas, itu masih masih setengah hati. Masih setengah hati. Oke. Sekarang dalam konteks Pilpres dan pemilu sekarang lah, melihat posisi santri dan pesantren itu di mata Mas Husnil gimana? Nah, yang menarik adalah Pak Anies Baswedan dengan Gus Muhaimin ini dua-duanya santri. Oke. Nah, ini menarik. Menarik ya. Karena apa? Karena ketika yang lain itu menjadi istilahnya kalau dalam gramatika bahasa Arab itu maf'ul sebagai objek. Maf'ul itu objek. Objek kan. Mereka itu kan bukan pelaku. Mereka bukan ini. Nah, Gus Imin dengan Pak Anies itu jadi fa'il. Fa'il itu subjek. Mereka itulah representasi dari kalangan santri. Mereka ini santri nih. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana? Lah mereka, kita nih para santri sedang memperjuangkan santri. Oke. Gitu, Bang. Iya. Yang tadinya kita itu di belakang cuma dorong mobil bogok. Setelah mobilnya maju terus ditinggalin. Enggak. Sekarang pengemudinya itu namanya Pak Anies Baswedan dan Gus Muhaimin. Mereka yang akan memberikan kepastian mau kemana kita. Kan dulu tuh, Bang, bahkan jangankan dulu, kemarin nih, periode kemarin Pak Ma'ruf Amin, ya mohon maaf dengan segala hormat, itu bahkan kan tidak diberi ruang yang sangat leluasa oleh rezim kemarin kan. Tidak diberikan peran dan yang strategis. Yang strategis. Iya. Lah, ya bener kan? Kita lihat aja. Faktanya itu jadi rahasia umum lah. Rahasia umum, Bang. Jadi maksud saya adalah masa kita nih santri yang ikut mendirikan republik, ikut memastikan bahwa negara ini merdeka, berjuang dulu. Ketika sudah berjuang tidak diperhatikan, tidak diseriusi, tidak apa. Lah, sekarang saatnya santri itu tampil untuk membela, untuk memastikan bahwa kebutuhan kita nih, kebutuhan santri, kebutuhan kiai dan sebagainya terakomodir secara lengkap, holistik, komprehensif. Dan itu cuma ada di Pak Anies dan Gus Muhaimin. Oke. Sekarang gini, apakah persepsi seperti itu terbangun di kalangan santri dan pesantren? Nah, artinya ini terkait dukungan. Betul. Apakah mereka menyadari bahwa mereka itu seharusnya terlibat dan setengah wajib untuk memperjuangkan gitu loh? Menurut saya bukan setengah wajib, wajib itu. Oh, wajib. Kalau setengah wajib itu sunnah namanya. Iya. Ini wajib. Kenapa? Lah maksud saya ini animo dan semangat itu ada nggak di kalangan santri dan pesantren itu? Ini, Bang. Jadi sekarang itu kami di tingkatan akar rumput ya, di bawah ya, di lapangan. Kami itu sekarang menghadapi gelombang gempuran material yang sangat besar. Gerojokan uang lah ya. Serangan fajar, dan itu jumlahnya dahsyat lah. Bukan 100, 200. Ini hitungannya sudah miliaran gitu. Artinya apa? Tetapi
yang kita senang dan kita bikin terharu itu adalah beberapa orang tuh telepon, Mas, ini gimana caranya ya menolak orang sumbangan, menolak. Jadi kiai-kiai itu, Gus-Gus itu bilang gimana caranya menolak dengan halus. Jadi bukan bagaimana cara kami memberikan dukungan, tapi bagaimana dukungan terhadap Pak Anies dan Gus Muhaimin itu tetap ada. Karena apa? Karena mereka digempur dengan logistik dan materi itu, materi. Besar. Kan kira-kira gini, ada persepsi di publik juga ya bahwa kiai itu dikasih terus kemudian mengalihkan dukungan. Tapi, itu namanya merendahkan kekiaian. Nah itulah Bang. Ya kan? Itu bayangin ya kan. Banyak sekali kiai-kiai kita yang tulus, ikhlas, tidak memikirkan soal itu, bahkan dengan rela. Ada yang ditawari ada yang 2 digit. Jadi itu bilang, kalau saya menerima sekarang nih, saya mungkin bisa bangun pesantren asrama, tetapi santri-santri saya yang akan lulus dari sini kondisinya sama nih dengan yang sekarang. Berarti tidak ada perubahan, Bang. Mungkin pesantren saya besar, tapi santri-santri saya kemungkinan ya begini aja gitu. Jadi kiai-kiai ini jangan salah loh Bang, kiai-kiai ini punya perspektif visioner loh. Mereka pengen, saya tuh pengen kalau bisa santri-santri saya ini lulusannya nanti itu ya ada yang jadi penaik Nobel ekonomi lah, ada yang jadi guru besar di luar negeri lah, ada yang jadi mereka tuh visioner. Mereka tidak karena dapat uang terus kemudian enggak Bang. Artinya dalam konteks itu ingin memilih pemimpin yang akan membawa visi itu. Betul. Dan itu ada di Pak Anies dan Gus Muhaimin. Oke. Jadi kalau soal bicara dukungan bukan cuma banyak Bang, tidak terhingga. Ya tetapi kan sekarang masalahnya kok surveinya itu menarik. Bagaimana dikonversi dengan survei, ya kan? Nah, konversi survei sekarang itu kan ada situasi di mana mereka tidak leluasa untuk bilang A, untuk bilang B, untuk bilang C, Bang. Dan bagi kami yang ingin kami yakinkan kepada mereka adalah kemarin Pak Anies bilang, ketika pada senang banget ya itu ketika saya share itu Wakanda. Wakanda nomor Indonesia forever. Itu kiai-kiai senang itu. Senang karena apa? Mereka bisa bebas dari kondisi begini, Bang. Mereka senang karena ya ini situasinya. Ada yang bilang, "Mas, kok situasinya kayak Orde Baru gitu." Nah, kenapa itu? Kayak di dunia Wakanda itu. Penuh tekanan. Jadi bagaimana memastikan bahwa suara-suara ini tercover sama kami? Saya bilang begini, Pak Yai, yakinlah Pak Anies itu sudah bekerja dengan rekam jejak. Gus Muhaimin sudah bekerja dengan rekam jejak. Jadi undang-undang pesantren, terus kemudian PKB itu yang memastikan bahwa itu dibahas dan menjadi undang-undang. PKB ini rekam jejaknya Gus Muhaimin. Terus kemudian Pak Anies, saya bilang selama periode kegubernuran di Jakarta, baru era Pak Anies yang memberikan beasiswa kepada santri dan siswa madrasah. Baru periode Pak Anies di DKI. Artinya apa? Artinya Pak Anies punya perspektif, punya keberpihakan, Bang. Terus iya, harapan itu Pak Yai, saya bilang hanya ada di Pak Anies. Harapan bahwa kita ke depan nih santri itu menjadi subjek pembangunan yang akan mendrive, akan mendorong pembangunan dan yang akan melakukan pembangunan. Santri itu cuma ada Pak Anies dan Gus Muhaimin. Mereka sendiri adalah santri. Oke. Gitu kan? Iya. Jadi kalau kalau Mas Anies terpilih dan Caimin terpilih, itu artinya santri punya ruang lebar dan luas, ya kan, untuk berperan dalam
berbagai bidang kemasyarakatan. Dan maksudnya gitu ya? Betul. Yakin itu kalau Mas Anies dan Cak Imin itu bisa memanggul amanah dan harapan dari santri dan dunia pesantren itu? Yakin, sangat yakin, karena mereka lagi-lagi bekerja dengan rekam jejak, Bang. Sudah terbukti? Sudah terbukti, bukan kami akan, tapi kami telah melakukan A, B, dan C, dan kami akan meluaskan skalanya dengan konteks nasional. Gitu kan? Kalau dalam politik itu dan pemilu atau pilpres kan tentu aspeknya elektoral menjadi penting. Nah, basis-basis pesantren itu kan memang luas ya? Luas. Jadi ini mungkin yang kadang menjadi kesadaran bersama lah, bahwa ketika dibilang konteks santri, jumlahnya memang seperti kecil, tetapi yang tidak dibayangkan atau belum yang harus kita bayangkan lah, yang mungkin kita bayangkan adalah santri ini berjejaring dengan orang tua, santri ini berjejaring dengan masyarakat, santri ini berjejaring dengan jamaahnya. Jadi membacanya itu tuh ya pengaruh santri dan dunia pesantren serta ya santri dan para kiainya itu pengaruh di masyarakatnya. Itu udah, misalnya nih Bang, ada kiai yang beliau itu reputasinya sangat baik, bagus, kenal soleh, alim gitu ya. Beliau dalam 1 minggu itu punya pengajian, misalnya di 4 titik, 1 titik itu 1000 aja. Berarti dalam 1 minggu dia itu berinteraksi dengan 4.000 jamaah. Itu masih 1 pengajian. Pengajian ini belum dengan orang-orang penting. Kan orang yang datang ke beliau itu bukan cuma wali murid, ada juga tokoh masyarakat dan sebagainya. Artinya apa? Artinya ketika mereka memastikan dan memberikan endorse, dukungan kepada Pak Anies dan Gus Muhaimin, mereka kan ingin memberikan kepastian kepada orang jamaah atau siapapun yang mereka kampanyekan ya, bahwa Pak Anies akan melakukan apa yang menjadi kepentingan kita bersama. Gitu, terakhir Mas Husnil, himbauan untuk ya mungkin kolega Mas Husnil, para santri dan para pengelola pesantren mungkin ya, itu apa yang ingin dihimbau oleh Mas Husnil dalam konteks memilih pemimpin masa depan di 2024 ini? Ya, kalau soal teknis teman-teman lebih paham lah ya dalam konteks itu. Tapi saya ingin menekankan bahwa inilah saatnya santri memiliki peran yang sangat strategis. Dan entah kapan akan datang momentum seperti ini lagi. Iya. Jadi punya pasangan yang santri ini. Pasangan yang dua-duanya santri, dua-duanya punya kompetensi, dua-duanya punya latar belakang yang sangat baik, dan kedua-duanya tidak punya beban masalah dan masa lalu yang berat. Tidak ada. Nah, jadi apa? Jadi ketika kita mendukung Pak Anies dan Gus Muhaimin, kita mendukung dengan tulus ikhlas. Kita pastikan bahwa duanya ini, ya kita harus memastikan bahwa keduanya ini menempati posisi strategis sebagai presiden dan wakil presiden. Karena itulah ya, dengan mereka menjadi presiden dan wakil presiden, yakinlah yang disebut sebagai kebangkitan Nahdoh, kalau gitu, Nahdoh itu kebangkitan santri, kebangkitan ulama, kebangkitan yang lain itu akan terjadi. Termasuk kebangkitan pesantren di dalam kehidupan kita. Betul ya. Oke. Mas Husnil. Ya.
Matur suwun loh Mas. Sami-sami. Ini akhirnya saya berjumpa dengan salah satu ini senior. Jadi mudah-mudahan terutama santri dan kalangan dari dunia pesantren. Siap. Kita pastikan. Kemenangan insya Allah. Amin. Demikian kawan baik. Terima kasih Mas Husnil. Nanti jadi tamu rutin di tempat saya. Siap Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.